Halo, selamat datang di Linscake Channel. Hari ini aku mau membuat cemilan yang enak dan manis, legit, ada kenyal-kenyalnya, enak dan kenyang. Bikin bubur caca yuk untuk takjil buka puasa nanti sore. Pertama, siapkan 200 gram tepung tapioka, tambahkan setengah sendok teh garam, lalu masukkan 175 ml air panas. Kita aduk dengan sendok kayu sampai tercampur rata. Setelah itu, bagi adonan menjadi 3 bagian sama rata, masing-masing diberi pewarna makanan biru, merah, dan hijau. Ambil satu adonan lalu gilas hingga ketebalan setengah sentimeter. Sekarang kita potong-potong memanjang, lebarnya kurang lebih 1 cm. Sekarang kita potong serong lebar kurang lebih 1 cm. Didihkan air secukupnya, lalu masukkan pacar Cina. Kita rebus hingga naik ke atas dan matang. Nah, jika sudah naik-naik ke atas seperti ini, biasanya sudah matang ya. Matikan api kompor dan kita angkat. Siapkan air minum suhu ruang, lalu masukkan pacar Cina. Kita rendam agar tidak lengket. Selanjutnya, siapkan ubi oren, ubi ungu, dan ubi putih, masing-masing 200 gram. Kupas, cuci bersih, lalu dipotong dadu. Siapkan panci kukusan, kita kukus ubi hingga matang. Nah, setelah ubinya matang, kita angkat ya. Masukkan 1 liter santan encer ke dalam panci. Kita mau masak kuah santan. Tambahkan 150 gram kolang-kaling. Lalu masukkan 150 gram gula pasir. Tambahkan 5 lembar daun pandan. Kemudian masukkan 4 ruas jahe yang sudah digeprek. Kita masak kuah santan hingga kolang-kaling lembut. Setelah kolang-kaling lembut, sekarang kita tambahkan 500 ml santan sedang. Dan masukkan 3/4 sendok teh garam. Masak kuah santan hingga mendidih dan kolang-kalingnya matang. Setelah mendidih dan kolang-kaling matang, matikan api kompor dan kita angkat. Diamkan dulu kuah santan hingga uap panasnya hilang. Setelah uap panas kuah santan hilang, kita masukkan ubi rebus. Lalu masukkan juga pacar Cina. Nah, sekarang bubur caca sudah siap disajikan, wangi sekali ya. Siapkan mangkok saji, kita masukkan bubur caca. Wangi sekali ya, karena ada perpaduan aroma jahe dan pandan. Sepertinya enak. Tampilannya menarik, warna-warni, cakep. Aku cobain ya. Enak banget, aku suka sekali kuah santan dengan aroma jahe dan pandan. Ada ubinya, enak. Selamat mencoba, semoga bisa bermanfaat. Hai semua, di video kali ini
Aku mau buat kreasi kolak, bisa untuk takjil buka puasa. Rasanya enak, legit, lembut, kenyal-kenyal, ada isian pisangnya dan creamy. Cocok banget buat ide jualan dan buat takjil buka puasa. Cara membuatnya juga mudah sekali. Nah, yuk langsung saja kita simak videonya, nonton sampai selesai ya. Pertama kita buat kuah santannya dulu, siapkan panci, kemudian masukkan 120 gram gula pasir, lalu tambahkan 3/4 sendok teh garam, kemudian masukkan 1250 ml santan dari 1,5 butir kelapa, lalu tambahkan 7 lembar daun pandan. Selanjutnya kita masak kuah santan sampai mendidih dan matang, sambil terus diaduk dengan api kecil supaya santan tidak pecah. Nah, jika kuah santannya sudah mendidih dan matang, langsung saja kita angkat kuah santannya. Siapkan wadah mangkok. Sekarang kita mau buat adonan butir nangkanya. Masukkan 275 gram tepung ketan. Kemudian tambahkan 50 gram terigu protein sedang. Setelah itu kita masukkan 3 sendok makan gula pasir. Selanjutnya tambahkan setengah sendok teh garam dan setengah sendok teh vanili bubuk. Sekarang kita aduk dulu bahan kering sampai tercampur rata. Setelah itu masukkan 275 ml santan panas. Kemudian tambahkan 2,5 sendok makan minyak sayur. Selanjutnya kita aduk dulu dengan spatula karena adonan masih panas. Jika adonan sudah tidak begitu panas lagi, kita ulen dengan tangan sampai adonan halus dan kalis. Nah, kita ulen sampai adonannya halus dan kalis seperti ini. Selanjutnya kita bagi adonannya jadi 2 bagian sama banyak. 1 bagian tambahkan pewarna makanan pink secukupnya. Kemudian bagian yang kedua kita tambahkan pasta pandan secukupnya. Selanjutnya kita aduk sampai adonan tercampur rata. Sekarang kita ulen adonan pink sampai warnanya merata. Selanjutnya kita takar, ambil adonan sebanyak 1 sendok teh. Kemudian kita pipihkan dulu adonannya. Setelah itu isi dengan potongan pisang. Pisangnya boleh pakai pisang apa saja. Ini aku pakainya pisang uli. Kemudian ini ditutup lalu bungkus seperti biji nangka. Nah, kita bentuk hasilnya seperti ini. Sekarang kita buat yang adonan pink. Ambil 1 sendok teh adonan kemudian dipipihkan. Setelah itu isi dengan potongan pisang. Selanjutnya ditutup dan bungkus bentuk seperti biji nangka. Nah, ini adonannya sudah dibentuk semua. Kita susun rapi di loyang. Selanjutnya kita rebus air secukupnya sampai mendidih. Kemudian kita masukkan biji nangka. Nah, jika sudah dimasukkan semuanya, kita rebus biji nangka sampai mengapung dan matang. Nah, ini biji nangkanya sudah mulai mendidih dan mengapung, tapi ini kita rebus dulu sebentar sampai benar-benar matang. Setelah tadi kita rebus lagi beberapa saat, sekarang kita mau lihat biji nangkanya apakah sudah matang.
Nah, ini biji nangkanya sudah mengapung dan terlihat lebih besar dari bentuk sebelumnya ya. Sekarang kita angkat. Kita angkat biji nangkanya dan langsung masukkan ke dalam kuah santan. Nah, ini kuah santan yang tadi kita masak ya. Kita didihkan lagi di atas kompor dengan api kecil, kemudian masukkan biji nangka. Kita panaskan sebentar saja kolak butir nangka ini sampai hangat. Nah, jika kolak butir nangkanya ini sudah hangat, langsung saja kita angkat ya. Nah, untuk ide jualan, kita masukkan kolak butir nangka ke dalam mangkok tin wall ukuran 300 ml. Terima kasih buat yang sudah nonton sampai selesai. Support terus Lin's Cake Channel dengan cara subscribe. Jika kalian suka dengan videonya, silakan di like dan share sebanyak mungkin. Supaya tidak ketinggalan resep berikutnya, jangan lupa nyalakan notifikasinya ya dengan cara klik tanda lonceng. Nah, seperti ini ya tampilan dari kolak biji nangka atau butir nangka ini. Yuk kita cobain. Rasanya enak sekali, lembut dan kenyal-kenyal, terus kuah santannya legit dan creamy. Cocok banget buat ide jualan dan ide takjil buka puasa. Nah, selamat mencoba, semoga bisa bermanfaat. Hai semua, di video kali ini aku mau membuat bubur candil ubi jalar untuk takjil buka puasa. Rasanya enak, legit, lembut dan kenyal-kenyal dan juga kental. Disiram saus santan rasanya jadi tambah mantap dan creamy. Cara membuatnya mudah sekali. Yuk langsung saja kita simak videonya dan buat sama-sama. Untuk bahannya, pertama kita siapkan 500 gram ubi jalar yang sudah dikukus hingga matang. 500 gram ini berat bersih setelah dikupas kulit. Selanjutnya kita haluskan ubi jalar selagi masih panas. Setelah itu tambahkan setengah sendok teh garam, kemudian masukkan 15 sendok makan tepung tapioka. 15 sendok makan tepung tapioka ini kalau ditimbang beratnya sama dengan 150 gram. Nah, sekarang kita aduk adonan sampai tercampur rata dan kalis. Nah, ini adonannya sudah tercampur rata ya, teksturnya bagus, tidak lengket di tangan. Sekarang ambil adonan kira-kira sebanyak 1 sendok teh, lalu kita bulatkan seperti ini. Nah, kalau sudah dibulatkan semuanya, sekarang kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita buat adonan pengental, siapkan 3 sendok makan tepung tapioka. Kemudian tambahkan air secukupnya. Kita aduk sampai tercampur rata dan tidak bergerindil. Nah, kalau sudah, ini kita sisihkan dulu. Selanjutnya, siapkan panci yang agak besar, kita masukkan 75 gram gula merah. Tambahkan 125 gram gula pasir. Kemudian masukkan 3 lembar daun pandan. Selanjutnya, tambahkan 1 liter air. Sekarang kita masak sampai mendidih, sampai gula larut. Nah, ini kita saring dulu ya. Biasanya di gula merah suka ada kotorannya. Setelah sirup gula merah mendidih, kita masukkan bola-bola ubi.
Kita masak bola-bola ubi sampai mendidih dan mengapung ke atas. Itu artinya bola-bola ubinya sudah matang. Nah, ini bola-bola ubinya sudah mengapung ke atas dan bentuknya juga sudah lebih besar dari sebelumnya ya. Sekarang masukkan larutan pengental, aduk cepat supaya tidak menggumpal. Kita masak bubur candil ubi sampai mengental dan meletup-letup. Nah, ini bubur candilnya sudah matang dan sudah meletup-letup ya. Sekarang kita angkat. Nah, kelihatannya enak sekali ya bubur candil ubinya. Sekarang kita mau masak santannya. Siapkan panci lalu masukkan 500 ml santan. Tambahkan setengah sendok teh garam, masukkan 2 lembar daun pandan. Sekarang kita masak santan dengan api kecil sambil terus diaduk agar santannya tidak pecah. Nah, jika santannya sudah mendidih, sekarang kita angkat ya. Selanjutnya, siapkan mangkok saji. Kita masukkan bubur candil. Terima kasih sudah menonton. Support terus Linscake Channel dengan cara subscribe, like, dan share. Jangan lupa nyalakan notifikasinya dengan cara klik tanda lonceng. Sekarang kita tambahkan santan di atasnya. Yuk, sekarang kita cobain ya. Rasanya enak sekali, legit, lembut, kenyal-kenyal, kental, dan creamy. Cocok banget buat takjil buka puasa. Nah, selamat mencoba, semoga bisa bermanfaat. Hai semua, di video kali ini aku mau masak bubur sagu mutiara buat takjil dengan cara gampang dan hemat gas. Hasilnya bubur sagu mutiara lembut, kental, legit, dan gurih, enak banget buat takjil. Nah, yuk langsung saja kita simak videonya dan buat sama-sama. Pertama, siapkan 800 ml air, tuang ke dalam panci, kita rebus air sampai mendidih. Nah, sekarang airnya sudah mendidih, kita masukkan 100 gram sagu mutiara. Tambahkan 3 lembar daun pandan. Masukkan beberapa tetes pewarna makanan merah tua atau merah cabai. Lalu ini diaduk sampai rata. Kita rebus sagu mutiara selama 5 menit. Setelah direbus selama 5 menit, matikan api kompor, kita rendam sagu mutiara di dalam panci tertutup selama 30 menit. Nah, setelah didiamkan selama 30 menit, sagu mutiaranya belum matang sempurna, masih ada bintik-bintik putihnya. Selanjutnya, kita tambahkan 100 gram gula pasir. Tambahkan setengah sendok teh vanili bubuk. Ini kita aduk dulu sampai tercampur rata, kemudian kita masak kembali sagu mutiara selama 7 menit. Nah, setelah dimasak selama 7 menit, sagu mutiaranya sudah matang sempurna, tidak ada bintik putihnya lagi dan teksturnya sudah mengental. Sekarang kita angkat. Siapkan panci, sekarang kita mau masak saus santan. Masukkan 400 ml santan. Tambahkan setengah sendok teh garam supaya wangi. Kita tambahkan 3 lembar daun pandan. Sekarang kita masak santan sampai mendidih sambil diaduk agar santannya tidak pecah dengan api kecil. Nah, jika santannya sudah mendidih, sekarang kita angkat. Nah, sekarang untuk penyajiannya kita masukkan bubur sagu mutiara ke dalam mangkok saji.
Terima kasih sudah menonton. Support terus Lin's Cake Channel dengan cara subscribe, like, dan share. Jangan lupa nyalakan notifikasinya dengan cara klik tanda lonceng. Setelah itu siram atasnya dengan saus santan. Kelihatannya enak banget ya. Nah, yuk sekarang kita cobain ya. Rasanya enak sekali, legit, dan ada rasa gurihnya juga dari saus santannya. Tekstur bubulnya kental dan lembut, cocok sekali buat takjil buka puasa. Nah, selamat mencoba, semoga bisa bermanfaat. Hari ini saya buat kolak pacar Cina. Cara membuatnya mudah sekali, rasanya juga enak. Warna-warni pacar Cina dipadu dengan kuah santan yang ringan, manis dan gurih menjadikan kolak pacar Cina ini sangat menggugah selera. Kalau bosan dengan kolak pisang, bisa mencoba kolak pacar Cina ini. Dijamin pasti banyak yang suka. Yuk langsung saja lihat cara membuatnya. Bahan untuk membuat kolak pacar Cina, siapkan 300 gram tepung tapioka. Tambahkan dengan 1/4 sendok teh garam. Diaduk dulu supaya garam dan tepung tapioka tercampur rata. Kemudian masukkan 300 cc air panas mendidih. Tuang sebagian. Kemudian diaduk. Tuang lagi sebagian, kemudian diaduk lagi. Dibagi 4 ya adonannya. Yang ini diberi pasta pandan. Kemudian yang ini diberi pewarna merah. Yang ini diberi warna ungu. Yang ini biarkan putih. Ambil adonan putih, kemudian pipihkan dan gilas sampai ketebalan kurang lebih 1 cm. Kemudian potong dengan ukuran kurang lebih lebar 1 cm. Potongnya dengan spatula ya, supaya tidak lengket.
Beri tepung tapioka di pinggir-pinggirannya supaya tidak lengket. Kemudian potong dadu kurang lebih 1 cm. Nah, seperti ini ya. Kemudian lakukan hal yang sama untuk ketiga adonan. Nah, ini ya pacar cinanya, warna-warni, cantik sekali. Siap direbus. Sambil menunggu air rebusan, kita sisihkan dulu. Kemudian siapkan 1 buah ubi, boleh lebih. Kupas dan cuci bersih, kemudian potong-potong. Kukus ubi sampai setengah matang. Untuk kuahnya, siapkan 1200 cc santan cair dari 1 butir kelapa. Tambahkan dengan 125 gram gula pasir. Masukkan setengah sendok teh garam. 5 lembar daun pandan. Masak kuah santan dengan api kecil sampai mendidih. Harus terus diaduk ya supaya santan tidak pecah. Setelah tes rasa, tambahkan lagi setengah sendok teh garam. Jadi rasa kuah santannya manis gurih. Sekarang rebus pacar cina. Masukkan pacar cina ke air rebusan. Rebus pacar cina sampai mendidih. Sudah terapung semua ya, tapi masak terus sampai lembut, mekar, dan bening. Nah, sekarang setelah mekar dan bening, kita angkat. Masukkan pacar cina ke dalam kuah santan. Tambahkan ubi yang sudah dikukus setengah matang. Nah, cakep ya warnanya.
Bagus sekali, cantik banget. Tidak hanya cantik, tetapi rasanya juga enak sekali. Kalau bosan dengan kolak pisang, bisa mencoba kolak pacar Cina ini. Masukkan kolak pacar Cina ke mangkok saji. Warnanya bagus sekali ya, sangat eye catching. Kalau bosan dengan kolak pisang, bisa mencoba kolak pacar Cina ini. Rasanya enak sekali, tidak kalah dengan rasa kolak pisang. Oke semua, selamat mencoba. Itulah tadi resep dan cara membuat kolak pacar Cina. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Hai semua, di video kali ini aku mau buat bubur campur. Bisa untuk ide takjil buka puasa atau ide jualan takjil. Isinya ada pisang hijau, bubur candil ubi, dan bubur sagu mutiara. Rasanya enak dan legit. Yuk langsung saja kita simak videonya dan buat sama-sama. Pertama, kita buat dulu bubur candil ubi. Siapkan 500 gram ubi jalar yang sudah dikukus hingga matang. 500 gram ini berat bersih setelah kupas kulit. Selanjutnya, kita haluskan ubi jalar selagi masih panas. Setelah itu tambahkan setengah sendok teh garam, kemudian masukkan 15 sendok makan tepung tapioka. 15 sendok makan tepung tapioka ini kalau ditimbang beratnya sama dengan 150 gram. Nah, sekarang kita aduk adonan sampai tercampur rata dan kalis. Nah, ini adonannya sudah tercampur rata ya. Teksturnya bagus, tidak lengket di tangan. Sekarang ambil adonan kira-kira sebanyak 1 sendok teh, lalu kita bulatkan seperti ini. Nah, kalau sudah dibulatkan semuanya, sekarang kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita buat adonan pengental. Siapkan 3 sendok makan tepung tapioka. Kemudian tambahkan air secukupnya. Kita aduk sampai tercampur rata dan tidak bergerindil. Nah, kalau sudah, ini kita sisihkan dulu. Selanjutnya, siapkan panci yang agak besar. Kita masukkan 75 gram gula merah. Tambahkan 125 gram gula pasir. Kemudian masukkan 3 lembar daun pandan. Selanjutnya, tambahkan 1 liter air. Sekarang kita masak sampai mendidih, sampai gula larut. Nah, ini kita saring dulu ya. Biasanya di gula merah suka ada kotorannya. Setelah sirup gula merah mendidih, kita masukkan bola-bola ubi. Kita masak bola-bola ubi sampai mendidih dan mengapung ke atas. Itu artinya bola-bola ubinya sudah matang. Nah, ini bola-bola ubinya sudah mengapung ke atas dan bentuknya juga sudah lebih besar dari sebelumnya ya. Sekarang masukkan larutan pengental, aduk cepat supaya tidak menggumpal.
Kita masak bubur candil ubi sampai mengental dan meletup-letup. Nah, ini bubur candilnya sudah matang dan sudah meletup-letup ya. Sekarang kita angkat. Nah, kelihatannya enak sekali ya bubur candil ubinya. Sekarang kita mau masak santannya. Siapkan panci lalu masukkan 500 ml santan. Tambahkan setengah sendok teh garam, masukkan 2 lembar daun pandan. Sekarang kita masak santan dengan api kecil sambil terus diaduk agar santannya tidak pecah. Nah, jika santannya sudah mendidih, sekarang kita angkat ya. Selanjutnya kita masak bubur sagu mutiara, masukkan 800 ml air ke dalam panci, kita rebus air hingga mendidih. Nah, sekarang airnya sudah mendidih, kita masukkan 100 gram sagu mutiara. Tambahkan 3 lembar daun pandan. Masukkan beberapa tetes pewarna makanan merah tua atau merah cabai. Lalu ini diaduk sampai rata. Kita rebus sagu mutiara selama 5 menit. Setelah direbus selama 5 menit, matikan api kompor. Kita rendam sagu mutiara di dalam panci tertutup selama 30 menit. Nah, setelah didiamkan selama 30 menit, sagu mutiaranya belum matang sempurna, masih ada bintik-bintik putihnya. Selanjutnya, kita tambahkan 100 gram gula pasir. Tambahkan setengah sendok teh vanili bubuk. Ini kita aduk dulu sampai tercampur rata. Kemudian kita masak kembali sagu mutiara selama 7 menit. Nah, setelah dimasak selama 7 menit, sagu mutiaranya sudah matang sempurna, tidak ada bintik putihnya lagi dan teksturnya sudah mengental. Sekarang kita angkat. Selanjutnya kita buat pisang hijau. Siapkan dulu 15 buah pisang yang sudah dikukus hingga matang. Ini aku pakai pisang uli ya, boleh pakai pisang apa saja. Setelah itu siapkan kukusan, alas dengan daun pisang, kemudian oles dengan minyak sayur agar pisang hijaunya tidak lengket. Sekarang kita buat adonan pisang hijau. Ambil 15 sendok makan tepung beras, kita masukkan ke dalam wadah mangkok. Kemudian tambahkan 7,5 sendok makan tepung tapioka, kita campur dengan tepung beras. Selanjutnya, tambahkan 2 sendok makan gula pasir. Kemudian masukkan setengah sendok teh garam. Selanjutnya, tambahkan 400 ml santan. Kita tuang semua, kemudian masukkan 100 ml jus pandan suji. Sekarang kita aduk adonan pisang hijau sampai tercampur rata dan tidak bergerindil. Nah, agar warna hijaunya bagus, kita tambahkan pasta pandan secukupnya dan pewarna makanan hijau tua. Kemudian aduk sampai rata. Setelah itu kita saring dulu ya, agar adonannya halus dan tidak ada tepung yang bergerindil. Selanjutnya kita masak adonan pisang hijau sampai matang, menggumpal dan kalis. Nah, jika adonan pisang hijaunya sudah menggumpal dan sudah kalis seperti ini, kita angkat ya. Nah, kalau adonannya sudah tidak begitu panas lagi, jika warna hijaunya belum rata, bisa diulen dulu ya, supaya warna hijaunya jadi lebih rata. Selanjutnya, siapkan 1 lembar plastik, kemudian kita ambil segenggam adonan. Selanjutnya, tutup lagi atasnya dengan plastik. Kemudian ini kita gilas hingga tipis, atau bisa juga digeser-geser saja seperti ini sampai tipis.
Tekstur adonannya lembut dan elastis, jadi mudah digeser-geser seperti ini saja bisa ya. Setelah itu kita letakkan pisang di atas adonan yang sudah kita gilas tipis tadi. Kemudian ini tinggal dibungkus mengikuti bentuk pisang. Sisa adonan di bagian ujung kita padatkan, kemudian potong ujungnya dengan spatula agar bentuknya mirip dengan pisang. Nah, hasilnya seperti ini, cakep ya, bentuknya mirip dengan pisang. Setelah semua selesai dibentuk, kita susun dulu di kukusan. Selanjutnya, siapkan klakat atau panci kukusan sebelumnya. Kukus pisang hijau selama 15 menit dengan api sedang. Setiap 5 menit sekali kita buka tutup panci kukusan ya, agar bentuk pisang tidak melebar. Nah, setelah dikukus selama 15 menit, sekarang kita angkat pisang hijaunya. Bentuknya cakep ya, tidak melebar. Selanjutnya kita tunggu dulu pisang hijaunya sampai dingin dan set dulu, baru nanti bisa diiris-iris ya. Nah, jika pisang hijaunya sudah dingin, sekarang kita potong. Kita irisnya setengah bagian saja, sedikit saja. Potongnya tidak putus ya, supaya nanti hasilnya cantik. Nah, kita potongnya tidak putus supaya nanti bisa direkahkan seperti ini. Selanjutnya, siapkan tin wol ukuran 450 ml. Kita masukkan dulu bubur candil ubi. Kemudian tambahkan pisang hijau, kita letakkan di atas bubur candil ubi, lalu tambahkan bubur sagu mutiara. Agar bubur candilnya kelihatan, kita tambahkan sedikit di samping bubur sagu mutiara. Nah, hasilnya seperti ini, tampilannya cantik sekali ya. Selanjutnya ini kita tutup, kemudian tempel stiker di atasnya. Selanjutnya tambahkan santan yang sudah dibungkus dengan plastik es lilin dan sendok plastik. Terima kasih sudah menonton, support terus Lin's Cake Channel dengan cara subscribe, like, dan share. Jangan lupa nyalakan notifikasinya dengan cara klik tanda lonceng. Kita tambahkan saus santan. Yuk mari kita cobain. Rasanya enak, legit, creamy, lembut, dan kenyal-kenyal. Cocok sekali buat ide takjil atau ide jualan atau ide sajian buat acara. Nah, selamat mencoba, semoga bermanfaat.